Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Film dimulai dengan adegan seorang pemuda dalam perjalanan ke tempat kerja tiba-tiba menjadi buta di tengah perhentian lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas menyala hijau dan pria itu tidak dapat menggerakkan mobilnya, mobil-mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson berulang kali. Segera beberapa penduduk kota yang prihatin mendekati pria itu dan mengetahui bahwa dia telah kehilangan penglihatannya. Seorang orang yang baik bernama X menawarkan untuk mengantar pria itu pulang dan membantu membersihkan lalu lintas. Saat mereka menuju ke apartemennya, lelaki buta itu menggambarkan penderitaannya yang tiba-tiba sebagai hamparan putih yang mempesona seolah-olah dia sedang berenang dalam susu. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Akhirnya mereka tiba di apartemen kelas atas pria buta itu. Namun, begitu si buta keluar dari mobilnya, sang penyelamat kabur dengan membawa kendaraan si buta. Belakangan, istri orang buta itu kembali ke rumah dan terkejut mengetahui tentang kondisi suaminya. Dia segera memutuskan untuk membawanya ke dokter mata setempat. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mata pria itu tetapi gagal menemukan penyebab kebutaannya yang tiba-tiba. Bagi kebanyakan orang buta semuanya menjadi gelap tetapi orang buta menyebutkan melihat putih. Dokter merujuk pria itu ke rumah sakit. Sementara itu, pria yang mencuri mobil orang buta itu sedang diperiksa polisi. Takut ketahuan, dia secara ilegal berpindah jalur dan meninggalkan mobilnya. Namun, sebelum dia bisa kabur, pria itu mendapatkan karmanya dan tiba-tiba menjadi buta seperti pria yang dia curi. Pemerintah menyadari situasi tersebut dan menyiapkan fasilitas karantina di rumah sakit jiwa terlantar setempat. Seorang kru yang mengenakan jas hazmat tiba di luar rumah dokter untuk menjemputnya. Khawatir tentang dia, istri dokter naik ke van bersamanya berpura-pura buta untuk menemaninya ke ruang isolasi. Fasilitas telah dibagi menjadi beberapa lingkungan dan setiap lingkungan harus memilih seorang kapten lingkungan untuk mewakili mereka dan berkomunikasi dengan dunia luar. Orang menjadi semakin putus asa. Kecemasan atas ketersediaan pangan yang disebabkan oleh pengiriman yang tidak teratur, menggerogoti moral masyarakat yang tertular. Para prajurit yang menjaga suaka menjadi semakin bermusuhan dan pemerintah menolak untuk mengizinkan obat-obatan dasar, sehingga infeksi sederhana menjadi mematikan. Suatu hari, istri dokter bertemu dengan seorang lelaki tua dengan penutup mata di fasilitas tersebut. Dia tinggal di bangsal lain tetapi meminta untuk pindah ke bangsal dokter. Orang tua itu memiliki radio sehingga istri dokter mengizinkannya untuk pindah bangsal. Dia memberitahu mereka bahwa kebutaan mendadak yang dikenal sebagai penyakit putih telah menyebar ke seluruh dunia, dengan ratusan kasus dilaporkan setiap hari. Pemerintah di seluruh dunia mengadakan seminar yang tak terhitung jumlahnya dan pembicaraan meja bundar tentang situasi tersebut tetapi tidak dapat menemukan solusi. Hal-hal dengan cepat menjadi tidak terkendali dan dunia luar terhenti. Dokter bentrok dengan pemimpin mereka yang menyatakan dirinya sebagai Raja Bangsal 3. Selama beberapa hari berikutnya, pencuri yang tidak lagi bisa berjalan karena infeksi, menemukan kebenaran tentang istri dokter. Dia mengkonfrontasikan tentang hal itu dan memohon padanya untuk membantunya melarikan diri sehingga dia bisa mendapatkan miliknya. Infeksi diobati. Namun, istri dokter itu memecatnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia salah tentangnya. Muak menunggu perawatan, pencuri mencoba melarikan diri dari fasilitas malam itu tetapi akhirnya ditembak mati. Dia memerintahkan semua orang untuk menyerahkan harta berharga mereka kepadanya dengan imbalan jatah. Yang terinfeksi dengan enggan melepaskan barang berharga mereka yang membuat mereka sentimental. Nilai-nilai yang melekat sebagai ganti makanan yang jauh lebih sedikit daripada yang biasa mereka dapatkan sebelumnya. Keesokan harinya, Raja Bangsal 3 menuntut wanita sebagai ganti makanan. Orang-orang menolak untuk patuh dan 3 hari berlalu. Istri dokter meminta makanan kepada tentara di luar tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menerima makanan untuk minggu ini dan tanggung jawab distribusi hanya ada pada orang-orang di dalam. Putus asa akan makanan,
orang-orang mulai memperdebatkan apakah mereka harus mematuhi WOT 3 tuntutan. Mereka meminta nasihat dokter. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak ada di tempat untuk membimbing mereka dan meminta mereka untuk melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Orang-orang dari Bangsal 1 dan 2 belajar tentang pembunuhan Raja Bangsal 3 dan berkembang khawatir tentang pembalasan. Sementara itu, mereka membarikade tembok mereka untuk mengantisipasi kemungkinan perang. Kelompok tersebut kemudian mendiskusikan untuk menyerahkan orang yang membunuh pemimpin Bangsal 3. Mendengar ini, istri dokter hampir menyerah tetapi dia diinterupsi oleh petugas radio, yang menyarankan agar mereka mendapatkan kembali makanannya sendiri. Dengan cara ini, kelompok merencanakan rencana untuk melawan. Salah satu gadis dari Bangsal 1 menyelinap ke Bangsal 3 dan menyalakan api di kursi. Ini memberikan kesempatan kepada WOT 1 untuk mendekati WOT 3 dengan senjata. Namun, api telah menyebar ke semua bangsal, dan kekacauan pun terjadi. Semua orang keluar dan istri dokter memanggil penjaga tetapi ternyata tidak ada orang di sana. Dia kemudian mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci dan semua orang akhirnya meninggalkan tempat itu. Saat mereka berjalan di sekitar kota, mereka memperhatikan seberapa jauh masyarakat telah jatuh dan menyaksikan kehancuran di sekitar mereka. Orang buta berkeliaran di jalanan dan semuanya terlihat suram. Akhirnya, dokter dan istrinya pergi untuk menyelamatkan perbekalan. Dokter mencoba memberitahu istrinya bahwa dia merindukannya tetapi dia tetap dingin dan mengabaikan perasaannya. Sang istri kemudian memasuki supermarket tetapi menemukan bahwa semua rak kosong dan orang-orang menjadi paranoid karena kelaparan. Dia kemudian berkelana ke ruang bawah tanah dan menemukan setumpuk besar makanan yang bahkan tidak pernah dia impikan sejak lama. Dia mengumpulkan 2 kantong persediaan dan naik ke atas. Namun, orang yang dilanda kelaparan merasakan bahwa dia memiliki sesuatu dan segera menyerangnya. Dokter yang sedang menunggu di pintu, bergegas membantunya dan pasangan itu melarikan diri. Keesokan harinya, istri dokter membawa rombongan itu ke rumah mereka. Untungnya, tidak ada yang menyerbu rumah mereka dan terlihat utuh. Dia kemudian membersihkan tempat yang berantakan itu agar semua orang betah. Di sana, semua orang terlihat saling membantu seolah-olah mereka adalah satu keluarga besar. Ketiga wanita itu kemudian mandi di mana mereka tertawa dan menikmati pengalaman itu. Istri dokter menggambarkan wanita itu kepada mereka karena mereka sudah lama tidak melihat diri mereka sendiri. Malamnya, petugas radio mengungkapkan kebahagiaannya karena dia telah bertemu banyak orang baik selama masa-masa kritis ini. Keesokan paginya, istri dokter bangun pagi dan membuatkan kopi spesialnya untuk semua orang. Tiba-tiba, pria pertama mulai melihat segala sesuatu di sekelilingnya. Dicampur dengan perasaan kaget dan gembira, dia berseru bahwa semuanya sangat indah. Dia kemudian berkeliling rumah, menyapa semua orang dengan kebahagiaan. Setiap orang sangat senang dengan wahyu baru, berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum penglihatan mereka kembali juga. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.